Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses permodelan pada software atau aplikasi Plaxis. Nah, di sini sudah disiapkan soal sederhana, yaitu lereng dengan ukuran sudah ditentukan dan juga dimensi-dimensi yang sudah ditentukan. Untuk langkah pertama, rekan-rekan buat terlebih dahulu gambar lereng di AutoCAD. Jadi, rekan buat gambar lereng seperti ini dengan ukuran yang sesuai dengan BP rekan-rekan masing-masing. Nah, ini ada gambar lerengnya. Lalu di sini juga ada garis GWL-nya. Itu nanti rekan-rekan sesuaikan saja sama ukuran BP-nya masing-masing. Lalu juga tentukan untuk desain DPT-nya dengan ukuran sudah disiapkan. Nah, lalu rekan-rekan juga pilih parameter tanah yang digunakan. Ini juga semua ada parameter tanahnya, ada layer 1, lalu ada layer 2, lalu ada tanah timbunan 1 dan tanah timbunan 2. Nah, jadi misal di sini saya menggunakan, pertama kita buat dulu lerengnya. Di sini saya menggunakan nomor BP saya. Pertama tarik garis, kita mulai gambaran itu dari titik F. Di sini 5,x sampai 6,xy. Saya menggunakan 6,xy. Ke bawahnya 1 sampai 2,xy. Lalu ke kanannya 20, ke atasnya 4 ditambah 3,xy sampai 4,xy. Lalu untuk yang atasnya itu 8,xy sampai 10,xy. Nah, lalu untuk layar 2-nya itu tingginya 4, jadi kita buat juga 4. Setelah itu kita buat garis GWL-nya. Nah, lalu di sini agar permudah kita buat ukurannya gunakan command dimension. Oke, jika sudah seperti ini, nanti rekan-rekan pilih layar tanah digunakan, parameter yang digunakan. Lalu jika sudah seperti ini, barulah kita masuk ke software Plaxis-nya. Jadi nanti ketika rekan-rekan membuka software Plaxis, tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu di titel ini rekan-rekan buat dengan nama lengkap masing-masing dan nomor BP. Lalu di company ini rekan-rekan bikin sama kelompok rekan-rekan masing-masing.
Nah, lalu klik next. Di sini di type di model kita menggunakan plane strain karena kita memodelkan di 2 dimensi. Lalu elemennya gunakan 15 knot. Untuk unitnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang generalnya ini tidak perlu diubah karena ini sudah ketetapannya. Lalu untuk kontur. Di kontur ini kita sesuaikan dengan ukuran lereng kita. Jadi yang kita ubah itu X max dan Y max-nya. Di sini untuk Y max untuk X max itu kan arah X, berarti sumbu horizontal. Di sini lereng kita sampai 20, berarti kita buat maksimalnya itu sampai 20. Lalu untuk Y max-nya di sini kan sampai 7,62. Ya, jadi kita bulatkan saja sampai 10. Yang penting itu ada di atas ukuran lerengnya kita. Terus kita klik OK. Nah, nanti akan ada workspace seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat permodalannya, langkah kedua setelah membuat modal di AutoCAD tadi, kita pergi ke struktur. Di sini adalah tempat kita membuat permodalan lerengnya. Nah, lalu kita klik Create Soil Polygon, lalu Create Soil Polygon. Nah, kita mulai dari koordinat 00. Ini. Yang angka warna merah itu menandakan untuk sumbu X dan angka warna hijau itu menandakan untuk sumbu Y. Dan juga di plaksin ini satu kotak itu 1 meter dan kita tidak bisa membuatnya di tengah-tengah kotak. Jadi misal kita klik garis di sini, kita tidak bisa menghentikannya di tengah-tengah kotak. Jadi dia sistemnya itu per kotak, jadi per meter. Sehingga karena ini kan lereng kita kan angkanya berkoma. Nah, yang berarti kan belum bisa langsung dibikin di plaksisnya sesuai dengan ukuran lerengnya kita. Jadi di plaksisnya itu kita bulatkan terlebih dahulu. Seperti misal contohnya seperti ini. Ini kan tingginya ke atas ini kan 7,62. Nah, bentar. Ini kan ke atasnya kan 7,62. Nah, jadi ini dibulatkan terlebih dahulu ke 7 atau dibulatkan ke 8 itu tidak masalah. Jadi untuk yang berkoma-koma ini dibulatkan terlebih dahulu permodelannya. Nah, di sini misalkan kita create sebuah polygon, kita klik untuk mulai itu klik kiri, lalu ke kanan sampai 20. Jadi kita mulai dari titik ini sumbu 00 kita, tarik ke kanan sepanjang 20 meter. Nah, sampai angka 20 meter. Nah, itu dapat dilihat angkanya kalau sudah sampai 20. Lalu kita klik. Nah, ke atasnya kan tadi 7,62. Kita bulatkan terlebih dahulu. Misal di sini kita bulatkan ke 7 saja. Tengok yang angka warna hijau itu 7. Nah, lalu ke kirinya itu kan 10,62. Kita bulatkan ke 10. Berarti 10 kotak kalau 10. Nah, lalu yang dari sudut sini ke sudut ujung lereng bawah ini itu 6,62. Nah, jadi kita pergi ke sini dulu, ke ujung sini, tapi jangan diklik, cuman arahkan kursor ke sini, lalu tarik sepanjang ya, ukuran ini ke kanan. Jadi ini kan 6,62, berarti 6 kotak. Lalu diklik, baru ke ujung kirinya. Lalu diklik lagi. Kalau sudah, itu diklik kanan. Nah, jadilah seperti ini. Selanjutnya, barulah kita sesuaikan dengan ukuran yang di soal kita atau di gambar lereng kita sesuai dengan nomor BP kita. Caranya, kita double klik. Nah, di sini kan kelihatan nih titik-titik, ada 6 buah titik. Untuk titik yang pertama kali kita buat atau titik kita memulai tadi, itu tuh adalah point 0. Di sini kan ada di point 0. Titik kedua itu berarti point 1, titik ketiga itu point 2 dan seterusnya. Sehingga dari sinilah kita mengeditnya sesuai dengan nomor BP kita. Nah, pertama tadi yang perlu diedit itu adalah yang tingginya ini, 7,62. Berarti yang kita edit itu adalah poin 2 yang ini, yang di pojok kanan atas. Poin 2. Tadi kan masih 7 tuh, yang Y-nya masih 7. Berarti yang Y ini untuk tinggi, yang X itu untuk panjang ya. Jadi perlu diingat. Jadi di Plexus ini kita menggunakan sistem axis.
Nah, axis line sumbu kartesius. Nah, di ini kita edit di 76,62 sesuai nomor BP. Lalu di poin 4 juga poin 3 juga kita edit jadi 7,62. Lalu untuk panjang ini tadi kan 6,62, berarti poin 4 yang X-nya jadi 6,62. Nah, lalu untuk tinggi ini itu kan 1,62. Berarti yang Y-nya di 1,62. Yang poin 5, yang Y-nya di 1,62. Nah, kalau sudah sesuai, berarti permodalan layering kita sudah selesai. Lalu kita klik ISC. Nah, selanjutnya barulah kita buat layer 1, layer 2-nya. Nah, ini kan jarak dari bawah ke ke batas layer 2 atau batas layer 1 itu kan 4 meter. Nih, 4 meter. Caranya itu kita klik yang di create solid polygon, lalu kita ambil yang cut polygon. 4 kotak ke atas atau 4 meter, lalu diklik, tarik ke kanan, diklik kiri lagi, kalau sudah baru diklik kanan. Nah, sehingga dia sudah terbagi menjadi 2 layer. Nah, langkah selanjutnya itu kita pergi ke nomor 2 dari bawah, yaitu show material. Kita klik show material. Nah, di sini kita bertujuan untuk membuat material-material tanahnya. Nah, di sini kita akan membuat material dari layer 1 sama layer 2-nya. Kita klik new. Nah, di sini kita bikin namanya layer 1. Berarti ini adalah untuk tanah layer 1. Material model tetap monokolom, drainage type-nya kita ubah jadi undrain A. Lalu ini warna, ini bebas rekan-rekan mau pakai warna apa. Lalu ini adalah gamma. Nah, kita lihat datanya kita. Untuk layer 1, gamma ansat 19 sampai 22,xy. 22,xy. Nah, untuk gamma ansat itu kan rentan disoalkan 20 sampai 23. Namun, perlu diingat, misalkan di sini rekan-rekan menggunakan gamma ansatnya 22, maka gamma ansat yang rekan-rekan pakai haruslah lebih tinggi daripada gamma ansat. Cuman tidak boleh lebih tinggi dari satu kalinya. Jadi misal di gamma ansatnya 22, gamma ansatnya itu 23 seperti itu. Yang penting itu lebih tinggi daripada gamma ansat. Berarti di sini saya menggunakan 23,6. Jika sudah, kita pergi ke parameter yang sebelah kanannya. Modulus elastisitasnya di sini menggunakan 25.000. Lalu velocity-nya 0,25. Nah, yang alternatif, yang G sama EOED ini tidak perlu rekan ubah karena ini sudah menyesuaikan dari data stiffness-nya tadi. Lalu untuk data strength-nya, itu cohesion-nya kita masukkan sesuai soal 17 sampai 19. Misalkan di sini kita pakai 19. Untuk sudut gesernya menggunakan 23. Nah, lalu kita ke groundwater. Ini data setnya ubah ke USDA, lalu type-nya ubah sesuai tanah kita, sandy clay. Terus kita klik oke. Nah, berarti ini layer 1 sudah selesai. Nah, untuk layer kedua, tinggal kita klik copy, lalu kita ubah namanya, atau kita klik new juga bisa. Misalkan kita klik new lagi itu juga bisa. Kita buat namanya layer 2. Material model tetap monokolom, drainage type-nya ubah jadi undrain A, warnanya dipilih sesuai keinginan. Lalu masukkan gamma ansatnya 24,62, lalu gamma satnya juga dimasukkan. Parameternya modulus elastisitas 25.000.
Jadi ini tinggal rekan-rekan sesuaikan saja sama data tanah rekan-rekan ya. Data soal rekan-rekan masing-masing. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, jika sudah, tinggal rekan-rekan klik tahan, lalu drag ke sesuai layarnya. Misalkan yang satu diklik tahan, drag ke layer 1, layer 2 juga seperti itu. Lalu klik OK. Nah, berarti ini lereng kita sudah dengan material tanahnya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini jika sudah kita buat desain untuk DPT sama tanah timbunannya. Di sini DPT-nya itu 2,1 sampai 2,9 XY, lalu atasnya itu 1. Kita kembali ke Create Soil Polygon, kita klik dari ujung sini. Nah, kita klik dari sini terlebih dahulu, nanti tinggal diedit. Jadi kita klik dari sini, klik ke atas sini dulu, ke sini, lalu ke sini. Jadi untuk awal ini diklik aja dulu, menyesuaikan dengan kotak-kotaknya, baru diedit kayak membuat lereng tadi. Nah, untuk poin 0, poin pertama kita kan yang ini tadi, berarti ini adalah poin 0. Berarti X-nya jadi 6,62. Kenapa 6,62? Karena kan dia diposisikan pas di ujung lereng. Nah, ini kan pas di ujung lereng nih. Nah, jadi kita sesuaikan tadi ujung lereng kita koordinatnya berapa gitu. Poin 1 juga 6,62. Nah, selanjutnya itu kan tadi kan kita sudah mengedit untuk poin 0-nya. Nah, poin 1-nya itu juga kita edit. Nah, jadi tinggi X-nya kan jadi 6,62 tuh. Lalu tingginya itu jadi 7,62. Sama dengan tinggi yang ini, 7,62. Lalu poin 3, Y juga Y-nya itu poin 2, Y-nya jadi 7,62. Lalu X-nya itu jadi 1 meter dari 6,62 ini. Jadi kan di poin 0 tadi 6,62 tuh. Berarti di poin 2-nya itu jadi 5,62. Karena kan ini di DPT ini kan 1 meter nih atasnya. Nah, lalu poin 3 itu ininya jaraknya 2,9 XY. Berarti dari 6,62 tadi kita kurang dengan 2,62 atau 2, XY. Nah, berarti ini ya untuk X-nya jadi 4. Nah, seperti inilah jadinya untuk DPT-nya. Lalu kita model tanah timbunannya. Kita ambil threshold polygon, lalu kita klik ujung ke ujung DPT ke ujung lereng, kita klik juga bawahnya, klik kanan. Nah, di sini di soalnya itu kan ini juga tanah timbun juga terdiri dari 2 layer, yang jaraknya itu dari dasar itu 5 ke batas layer pertama timbunannya. Berarti kita ambil threshold polygon, lalu cut polygon, 5 kotak dari bawah, itu 2, 3, 4, 5. Berarti dari ujung sini sampai ke ujung sini, klik kanan. Sehingga pasir tanah timbunnya sudah terbagi jadi 2 layer. Nah, lalu kita ambil lagi show material, kita buat material untuk DPT sama tanah timbunannya. Kita klik new. Ini kita buat dulu untuk sand 1. Berarti ini adalah tanah timbunan layer 1. Material modelnya marble column, drainage type-nya ambil drainage, warnanya sesuai rekan-rekan. Lalu masukkan gamma ansat dan gamma satnya. Lalu ke parameter, sesuaikan dengan yang di soal.
Lalu ke groundwater, ini ambil USDA, sesuaikan dengan data soal. Lalu klik new lagi buat untuk yang layer 2-nya. Nah, jika sudah, kita klik new lagi untuk material DPT-nya. Oh, kita ambil map column lagi, drainage tab-nya ambil ini, material modelnya kita ambil yang linear elastis, karena ini dia materialnya itu beton. Lalu drainage type-nya kita ambil non poros. Gampang saatnya bikin sesuai dengan soal itu. Nah, jika sudah, kita masukkan materialnya sesuai dengan layer. Nah, lalu kita klik OK. Nah, jadi tadi kan urutannya itu saya membuat model untuk lereng, lalu saya buat materialnya, lalu saya buat model untuk DPT sama tanah timbunannya, lalu saya buat materialnya. Sebenarnya itu rekan-rekan juga bisa jika ingin membuat materialnya, langsung membuat materialnya juga boleh, lalu buat modelnya baru dimasukkan atau di-assign materialnya, itu juga boleh. Atau rekan-rekan buat modelnya semuanya dulu, baru dibuat material, lalu desain itu juga boleh. Jadi tidak masalah bagaimana urutannya. Nah, lalu dari setelah ini sampai ke belakang itu barulah harus sesuai dengan langkah-langkah yang atau urutannya gitu. Nah, setelah ini modelnya selesai, semua material sudah di-assign, kita buat boundary, kita klik yang create interface on the boundary. Nah, jika sudah keluar seperti ini, lalu kita pergi ke mesh yang sebelah struktur. Kita ke generate mesh. Nah, yang ini sebaiknya kita pilih yang very fine. Cuman, jika memang tidak memungkinkan nantinya setelah dicoba, tidak masalah diambil yang medium saja. Lalu, tapi kalau bisa itu kita ambil yang very fine terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, rekan-rekan klik View Mesh. Nah, sehingga dia akan mengeluarkan output berupa output dari mesh-nya tadi, deformasi mesh-nya tadi. Nah, ini rekan-rekan screenshot, nanti jadikan laporan. Lalu, jika sudah, di close saja. Lalu kita rekan-rekan klik yang select point for curve. Nah, di sini akan terdiri banyak node atau titik-titik analisa, node analisa. Rekan-rekan tinggal klik saja yang menjadi perkiraan bidang gelincirnya. Yang titik-titik warna merah ya. Pastikan warna merah yang nanti keluar tulisan node seperti ini. Karena dia juga ada yang tidak yang seperti ini. Dia stress point, itu salah berarti. Jadi pastikan rekan-rekan itu memilih yang node-nya saja. Kita klik yang node si bidang gelincirnya, itu diperkirakan saja bidang gelincirnya di mana. Jika sudah seperti ini, berarti ini menjadi perkiraan bidang gelincirnya kita. Lalu kita klik update. Nah, setelah itu kita ke flow condition. Nah, di sini barulah kita masukkan muka air tanahnya atau GWL-nya. Nah, kita lihat soalnya. GWL-nya di sini 1,4,62. Nah, sebaiknya kita mulai dari titik sini saja ya, bermudah. Jadi kita klik yang create water level. Lalu kita klik dari ujung ke sini, lalu ke sini. Lalu klik ini kan ke atasnya kan 3,62 nih. Kita bikinnya di sini dulu. Berarti kan ini masih 3 nih.
Lalu kita klik ke atasnya sampai sini, lalu kita klik lagi di ujungnya. Nah, tapi kan ini kan belum sesuai nih sama data soalnya kita. Jadi, kita semua seperti layar yang tadi, kita edit terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Di sini kan juga ada nih water segmen 1, itu berarti adalah yang ini, yang di awal tadi. Yang Y-nya 1,62, itu berarti yang tingginya ini, dari ketinggi ini 1,62. Nah, lalu kita edit berarti yang perlu kita edit itulah segmen, berarti satu, ini segmen 2, ini segmen 3, segmen 4. Berarti kita edit adalah segmen 4. Nah, yang ini. X-nya kan masih 11 tuh. Sedangkan dia ini kan sampai 3,62, berarti jadinya 11,62. Nah, sehingga dia satu kotak kan 1 meter tuh, satu kotak 1 meter, 2, 3, 3,62. Kita ukur sampai sini. 15,58. Ini kan masih 14 nih. Kita buatnya sampai 15,38. Berarti 15,38. Nah, berarti ini kan sudah sesuai sama data lerengnya kita. Jika sudah, kita pergi ke state contraction. Nah, di state contraction inilah kita membuat analisanya. Kita mau menganalisa apa-apa saja, di sinilah tempatnya. Nah, di sini kan ada initial path. Pertama, rekan-rekan klik workspace-nya, terus klik Ctrl A, klik kanan, terus klik activate atau aktif. Nah, jika tidak bisa seperti itu, rekan-rekan berarti harus melakukan klik per layernya. Jadi diklik diaktif semua. Seperti ini. Harus diklik semua berarti. Kalau tidak bisa lah sekaligus, berarti harus diklik semua. Diaktifkan semuanya. Oh, bentar, ini nggak kelihatan. Oh ya, jadi kalau misalkan rekan-rekan ada kesalahan input material, itu bisa diedit saja. Ini kan ada pilihan editnya. Nah, ini. Jadi dia lebih kelihatan. Nah, ini rekan-rekan buat double klik yang di initial path. Rekan-rekan klik yang calculation tab-nya jadi gravity loading. Klik OK. Nah, selanjutnya, setelah itu rekan-rekan klik yang add path. Nah, double klik, edit namanya, bikin di sini deformasi lereng. Yang berarti sini kita akan melakukan analisa pada deformasi lerengnya. Calculation tab-nya ini tetap plastik. Ini dari start from page-nya initial page, lalu klik OK. Nah, di deformasi lereng ini, rekan-rekan deaktif yang DPT dan tanah timbunannya. Ditinggalkan di lerengnya saja. Lalu, dari balik diklik initial page-nya lagi, atau dari deformasi lereng itu juga boleh. Rekan-rekan klik add page, lalu double klik. Yang calculation tab-nya itu klik yang safety. Terus rekan klik OK.
Dan namanya jangan lupa diubah jadi safety factor lereng. Nah, klik OK. Lalu rekan-rekan klik yang initial paste, lalu add paste lagi, double klik, diedit lagi, ini jadi DPT. Lalu di OK. Nah, dari DPT di add paste lagi, jadi faktor DPT, jadi safety factor DPT. Yang collision tab-nya ubah jadi safety. Oke, nah jika sudah, sekarang kita lakukan calculate atau analisanya. Tinggal diklik yang untuk icon calculate-nya ini. Nah, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Mungkin di beberapa kondisi pada tahap ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi tinggal ditunggu sampai selesai saja. Nah, jika sudah selesai dan ini centang hijau semua, berarti itu tandanya analisa kita sudah berhasil dan eh, bisa dihitung semuanya. Namun mungkin akan ada beberapa kondisi nanti ada yang tandanya silang, itu berarti ada kesalahan dalam melakukan tahapan-tahapannya. Nah, jika sudah, ini rekan-rekan screenshot nanti masukkan laporan, lalu rekan-rekan double klik di safety factor lereng, scroll ke bawah. Nah, ini kan ada nih sigma MSF 1,476. Berarti SF-nya lerengnya kita itu besar 1, yang notabene berarti itu sudah aman sebenarnya. Lalu oke. Lalu atau enggak klik yang safety factor DPT, scroll ke bawah 1,447. Nah, hampir-hampir sama kan? Dan itu sama-sama besar 1, yang berarti itu sama-sama aman. Nah, untuk permodalan ini sebenarnya itu jika dijabarkan lagi itu lebih dalam, itu sangat banyak, masih sangat banyak lagi tahapan-tahapannya. Namun yang pasti di permodalan software Praxis ini, ketika nilainya itu besar 1, itu berarti aman. Ketika nilainya kecil 1, itu berarti tidak aman atau kritis. Nah,
pada permodalan ini kemungkinan hasil yang didapat itu tidak akan persis sama dengan hasil yang didapatkan ketika melakukan analisa secara empiris atau secara numerikal. Karena di sini kan yang namanya program komputer tentu kan ada metodenya sendiri seperti itu. Jadi kita berfokus pada nilai safety faktornya itu besar dari satu atau kecil dari satu saja. Jika sudah kita klik OK. Nah, jadi yang perlu rekan-rekan masukkan ke laporan adalah dari initial page yaitu di screenshot, informasi layer yang di screenshot juga, masing-masing page-nya ini di screenshot semuanya. Lalu nanti masukkan ke laporan. Nah, dan nanti masukkan ke lapornya itu tuh tidak screenshotnya saja, tapi di crop juga jadi rapi gitu. Seperti membuat laporan seperti biasa. Nah, lalu jika sudah seperti ini, rekan-rekan ambil yang view calculation result. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini rekan-rekan screenshot juga per page-nya atau per fase dari initial phase yang deformasi lereng, lalu safety factor, DPT, dan juga safety factor DPT. Nah, ini adalah menandakan deformasinya. Nah, ini nilai deformasinya, maximum value of deformation. Lalu rekan-rekan klik juga yang ini, yang deformation. Lalu klik yang total displacement, pilih yang paling atas. Nah, ini juga di screenshot masing-masing page-nya. Ini menandakan deformasi, total displacement, deformasi displacement-nya. Nah, seperti ini dia bentuknya. Ini masing-masing dimasukkan ke laporan. Nah, selanjutnya rekan-rekan klik lagi yang ini, yang row ini. Nah, ini juga di screenshot. Lalu klik yang contour lines, ini juga di screenshot. Lalu klik yang shading, ini yang awal tadi. Nah, selanjutnya jika sudah di screenshot semuanya, rekan-rekan klik yang Groove Manager, lalu ya klik New, lalu yang di kotak kiri ini klik Sigma MSF, lalu yang kanan juga seperti itu, lalu klik OK. Nah, yang ini klik kanan, terus klik View, ambil yang tabel. Nah, inilah hasil Sigma MSF-nya atau hasil safety factor kita pada analisa kali ini. Dan akan klik print, lalu setup, lalu pilih kertasnya jadi A4, lalu ini Microsoft Print to PDF, klik OK, print. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, ini nanti tinggal di save saja sesuai dokumen teman-teman, klik save. Nah, nanti dia sudah ada di sini. Nah, ini nanti semua rekan-rekan print. Semua tabel ini rekan-rekan print semuanya. Jika sudah, kita kembali lagi ke sini. Ya, grafiknya ini juga di screenshot ya rekan-rekan. Terus kita close saja. Nah, jika sudah seperti itu, berarti permodalan kita dan analisa kita pada software Plaxis itu sudah selesai. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana untuk pembuatan laporannya? Nah, untuk Plaxis ini, rekan-rekan itu lapornya itu diketik. Yang isinya nanti itu adalah screenshot setiap tahap dari awal permodalan, dari AutoCAD tadi itu rekan-rekan buat sampai dengan hasil akhir seperti ini. Itu setiap semua tahapnya atau bagaimana tahap-tahap rekan-rekan membuat permodalannya itu dimasukkan ke laporan lengkap dengan deskripsi gambar-gambarnya. Jadi misalkan tahap pertama apa yang dilakukan, tahap selanjutnya apa gitu dijelaskan. Lalu setelah itu di screenshot
hasil akhirnya. Yang tadi itu, yang pertama itu deformasinya, lalu yang kedua arah arrow-nya tadi, yang ketiga itu juga di screenshot konturnya juga di screenshot. Nah, semua itu dimasukkan di setiap page-nya atau di setiap fasenya, yang berarti misalkan ini deformasinya. Deformasinya terutama yang ini, yang deformasi, yang total displacement ini. Itu rekan-rekan screenshot semuanya. Semuanya rekan screenshot dan arrow-nya juga, konturnya juga seperti itu. Lalu yang juga di screenshot yang grafik tadi dimasukkan juga ke laporan. Lalu untuk tabel safety factor tadi juga dimasukkan ke laporannya. Nah, itu di print semuanya jadikan satu laporan yang diketik. Nanti baru digabung sama laporan yang sebelumnya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari video penjelasan kali ini. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Pada video kali ini, yang penting itu rekan-rekan mengerti dan paham bagaimana konsep permodalan pada software Plaxis ini. Sehingga nantinya jika ingin didalami lebih lagi itu bisa dengan lebih mudah untuk mengerjakannya atau bisa mengeksplor lebih banyak lagi, bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Nah, untuk tahap ini rekan-rekan yang penting itu paham apa itu Plaxis, gunanya untuk apa, cara permodalannya itu seperti apa. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.